Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Kami senantiasa berdoa semoga Bapak Presiden dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Semoga senantiasa diberikan kekuatan, kemudahan, dan kelancaran dalam memimpin bangsa Indonesia. Bapak Presiden yang saya hormati, kami memahami bahwa situasi hari-hari ini kita sedang menghadapi situasi yang tidak mudah. 2 tahun lebih telah berlalu pandemi COVID-19. Telah menguji kita sebagai sebuah bangsa. Tentu bukan tugas yang mudah bagi Bapak dalam menakodai bangsa ini melewati masa-masa sulit tersebut. Namun alhamdulillah atas kerja kolaborasi dari seluruh pihak di bawah kepemimpinan Bapak, pandemi COVID-19 terus membaik. Namun demikian, pemulihan ekonomi pasca pandemi masih belum sepenuhnya kembali normal. Rakyat berharap bisa kembali bekerja, bisa kembali berusaha, dan bisa kembali beraktivitas normal sebagaimana sebelum pandemi COVID-19. Di saat rakyat masih berjuang untuk bangkit kembali, kami mendengar bahwa Bapak akan menaikkan harga BBM bersubsidi berupa Pertalite dan solar. Kami meminta kepada Bapak Presiden untuk mempertimbangkan kembali rencana tersebut dengan lebih matang. Menurut pandangan kami di PKS, kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi pada saat ini tidak tepat untuk diambil. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak berempati dengan kondisi masyarakat yang masih dalam kesulitan ekonomi pasca pandemi. Ditambah lagi pada saat ini sedang terjadi krisis pangan. Harga-harga sembako saat ini sudah meningkat tajam. Apalagi jika nanti saat BBM bersubsidi dinaikkan, harga akan semakin tidak terkendali. Bapak Presiden Joko Widodo yang terhormat, 2 tahun rakyat terpukul pandemi. Ekonomi mereka tertatih-tatih untuk bangkit kembali. Beberapa waktu yang lalu, rakyat terpukul akibat kenaikan harga minyak goreng. Belum selesai harga minyak goreng melonjak, harga telur ikut meroket. Rumah tangga di seluruh Indonesia akan semakin terpukul jika harga BBM bersubsidi naik. Kalau BBM bersubsidi ikut naik, harga secara keseluruhan akan naik secara signifikan. Sangat mungkin akan terjadi efek domino di sektor-sektor yang lain. Kenaikan harga BBM bersubsidi akan menurunkan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat kecil yang kondisi ekonominya belum pulih pasca pandemi. Tukang ojek, pedagang kaki lima, tukang bakso, sopir truk dan angkot, buruh, UMKM, emak-emak, pelajar, petani, peternak, nelayan, dan berbagai elemen lainnya akan menjerit, terpukul ekonominya, dan sulit bangkit kembali dari keterpurukan ekonomi. Bapak Presiden Joko Widodo yang terhormat, PKS memandang kenaikan harga pangan dan energi secara bersamaan akan langsung berdampak pada meningkatnya jumlah orang miskin. Karena mayoritas masyarakat kita berada dalam kategori rentan miskin, sedikit saja ada guncangan ekonomi akibat kenaikan harga BBM bersubsidi, maka itu akan membuat masyarakat rentan miskin tersebut menjadi miskin. Kami juga mendapat banyak aduan dan aspirasi rakyat. Mengapa untuk membangun ibu kota negara yang baru pemerintah ada dana? Mengapa untuk menanggung pembekakan biaya kereta cepat Jakarta-Bandung pemerintah sanggup? Namun untuk memastikan harga BBM tetap terjangkau sebagai kebutuhan mendasar rakyat justru tidak sanggup.
lidah kami keluh untuk menjawabnya. Bapak Presiden Joko Widodo yang terhormat, kami juga memahami bahwa Bapak Presiden akan menyalurkan bantuan sosial sebagai kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi. Namun demikian, bukankah bantuan langsung tunai adalah kebijakan yang dulu sering Bapak Presiden kritik karena itu tidak baik bagi peningkatan produktivitas masyarakat? Bantuan sosial hanya bersifat sementara dan tidak menyentuh seluruh masyarakat terdampak. Efek domino akibat kenaikan harga BBM bersubsidi akan berdampak luas dan signifikan. Apalagi dalam penyaluran bantuan sosial selama ini banyak catatan, ketidakakuratan data, sehingga tidak tepat sasaran dalam penyaluran, hingga terjadinya penyalahgunaan dalam bentuk korupsi. Kami memandang bahwa pembengkakan biaya APBN seharusnya bisa dikurangi dengan melakukan usaha yang lebih ekstra dalam melakukan efisiensi APBN agar bebas dari pemborosan belanja dan menghindari praktek korupsi serta pengawasan yang lebih ketat terhadap konsumsi BBM bersubsidi. Selain itu, pemerintah seharusnya juga bisa menunda terlebih dahulu proyek-proyek besar yang tidak prioritas. Oleh karena itu, berangkat dari jeritan hati dan suara rakyat, demi menyuarakan rasa keadilan rakyat, kami memohon kepada Presiden Joko Widodo untuk membatalkan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Semoga pandangan kami dapat menjadi perhatian penting bagi Bapak Presiden untuk meninjau kembali rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Rakyat membutuhkan keberpihakan dan kepedulian yang nyata dari pemimpinnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.